Jika dia berprasangka baik kepada Allah berupa kebaikan, maka itu baik baginya. Sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan baginya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara ibadah, salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah hati adalah senantiasa untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizkinya kepada kita, dan Allah lah yang mempermudah segala urusan-urusan kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari mentafsirkan, memaknai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, dengan makna wa ahsinu dhanna billahi azza wa jalla, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung daripada prasangka hamba-hambaku, maka hendaknya daripada hamba-hambaku untuk berprasangka berdasarkan keinginan mereka terhadap diriku. In dhanna bi khairan falahu wa in syarran falahu. Jika dia berprasangka baik kepada Allah berupa kebaikan, maka itu baik baginya. Sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan baginya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah ada di antara hal-hal yang harus kita perhatikan, yang mana kondisi-kondisi yang dituntut bagi seorang hamba untuk senantiasa berbaik sangka, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat, entah itu maksiat besar, dosa besar ataupun dosa kecil, tidak terlepas dari itu. Namun kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka segera untuk kembali kepada Allah. Mereka segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi oleh kita, ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka yang harus ada pada pikirannya, di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, yaitu berupa husnudzan, prasangka baik kepada Allah. Apa itu? Yaitu yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menerima taubat seorang hamba apabila dia betul-betul bertobat dan meninggalkan daripada perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadih. Tidaklah kalian ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menerima taubat daripada hamba-hambanya, wa ya'khudhu shadaqat, dan menerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mentegaskan kembali, wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan dialah Allah zat yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan juga Maha Pengasih. Dari dalil inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, diiringi dengan keyakinan, diiringi dengan husnudzan, prasangka baik kepada Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menerima taubat seorang hamba. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, ketika seseorang dia mau bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, di antara kondisi-kondisi yang dituntut bagi seorang hamba untuk senantiasa berprasangka baik, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi seorang mukmin. Ketika seseorang berdoa, berarti dia butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasannya Allah akan mengabulkan doa kita selama di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala secara jelas, terang memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa kalian. Subhanallah. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari satu dalil ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa, meminta hanya kepada dirinya, bukan kepada selain Allah.
Apabila seseorang berdoa meminta kepada selain Allah, maka itu jatuh kepada kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah bahwasannya doa yang kalian panjatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakin, berhusnudzon, berbaik sangka bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mengingatkan, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Namun Nabi mengingatkan pula kepada kita bahwasannya seseorang ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang mana hatinya lalai. Para ulama menjelaskan makna daripada hati yang lalai adalah hati yang senantiasa berprasangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berdoa namun doanya belum dikabulkan oleh Allah, lantas dia berprasangka buruk kepada Allah bahwasannya doanya tidak diijabah oleh Allah, maka disitulah masuk daripada hadis Nabi SAW, atau maksud daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik berupa kebaikan, maka baik baginya. Sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka buruk baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara kondisi-kondisi yang dituntut bagi seorang hamba untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mencari rizki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan, kematian, jodoh, termasuk di dalamnya masalah rizki, itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah rizki saya diambil oleh orang lain. Tidak ada, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh, sungguh menakjubkan perkara seorang manusia berkenaan dengan masalah rizki ini. Tatkala dia masih dalam keadaan kecil atau janin, siapa yang memberikan makan dan minum? Pasti Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya. Ketika dia lahir dari ibunya masih bayi, tidak memiliki kekuatan apapun, hanya bisa menangis. Siapa yang memberikan makan? Siapa yang memberikan minum? Dan siapa yang menjaganya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tumbuh dewasa, dia mampu berdiri sendiri, dia mampu bekerja. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebagian ujian berupa kehimpitan dalam masalah rizki, lantas dia pun bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk suudzonnya? Sungguh Allah telah berlepas diri dari saya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan rizki kepada saya. Padahal tidakkah dia berpikir ketika dia masih berupa janin? Tidakkah dia berpikir ketika dia masih bayi yang tidak memiliki kekuatan apapun? Siapakah yang memberikan kekuatan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yakinlah masalah rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dituntut untuk berusaha untuk mencari rizki, tentunya rizki yang halal, rizki yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada hamba tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Bagaimana untuk mendapatkan rizki tersebut? Adalah dengan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, di antara kondisi-kondisi yang dituntut bagi seorang hamba untuk senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia ditimpa ujian ataupun musibah. Dan pada kategori ini banyak daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lulus daripada ujian ini. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang ditimpa ujian, betapa banyak orang yang ditimpa musibah, namun sebagian besar mereka lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah menurunkan ujian, musibah kepadanya, itu merupakan tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, mengingatkan dia daripada kelalaian dia selama ini, jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, ketika dia menjalani suatu kehidupan, ada sesuatu yang dia inginkan, yang ingin dia raih, namun hakikatnya ketika dia menginginkan sesuatu itu, namun Allah tahu itu tidak baik baginya. Sebaliknya, ada sesuatu yang dia benci, yang tidak dia sukai, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain baginya. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu baginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kalian, baik untuk kita semua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak harapkan, namun itu baik bagi Allah, baik bagi kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Termasuk masalah ujian dan cobaan. Ketika ujian dan cobaan itu menimpa kita, maka ingatlah itu adalah bagian daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, hadapilah dengan penuh keikhlasan, hadapilah dengan penuh kesabaran, karena di setiap keikhlasan, di setiap kesabaran, maka hasilnya akan baik untuk kita. Lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil, bahkan sebelum beliau lahir, beliau sudah diuji oleh Allah. Beliau ditinggal wafat oleh ayahnya pada saat beliau masih dikandung ibunya. Belum lepas kesedihan beliau, di saat beliau usia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya. Belum genap beliau usia 8 tahun, maka beliau ditinggal wafat oleh kakeknya. Itulah perjalanan Rasulullah SAW. Di masa usia remaja, beliau mengembala kambing. Kemudian beliau mencari rizki. Ini adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah Subhanahu Wa Taala menguji kekuatannya, menguji keimanannya. Namun atas keikhlasannya, atas kesabarannya, di usia 40 tahun Allah mengutus beliau menjadi seorang nabi. Atas kesabaran beliau, atas keikhlasan beliau, maka Islam menyebar di seluruh dunia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yang penting ketika ujian itu menimpa kita, hadapilah dengan penuh keikhlasan, hadapilah dengan penuh kesabaran, karena endingnya pasti berupa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam bala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita dari hal-hal
yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.